Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Dengan 3 tim teratas hanya membagi 4 poin di tabel Serie A, Football Italia membandingkan daftar pertandingan Milan, Napoli, dan Inter. Siapa yang mempunyai sisa laga paling mudah? Hasil imbang 0-0 Milan melawan Bologna tadi malam membuat Napoli dan Inter semakin dekat ke puncak klasmen. Partenopei hanya terpaut 1 poin dari Milan, sementara Inter tertinggal 4 poin di belakang pemuncak klasmen dengan 1 pertandingan tersisa. Di atas kertas, Milan masih berpeluang juara jika mereka memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Namun tim Stefano Pioli perlu menangani tekanan dalam beberapa pertandingan berikutnya. Mereka mungkin tidak memiliki jadwal pertandingan yang paling mudah, tetapi mereka mengalahkan Inter dan Napoli di paruh kedua musim. Jadi mereka pasti akan siap bertemu dengan siapapun di sisa musim ini. Claudio Ranieri mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport bahwa tidak ada pertandingan terakhir musim ini yang mudah. Namun motivasi akan membuat perbedaan di bulan terakhir musim ini. Berbeda dengan juru taktik Juventus yang secara terang-terangan menyebut Inter sebagai favorit juara dengan melihat lawan mereka di sisa akhir musim ini. Seperti dikutip dari forzainter.blogspot, Inter dijagokan memenangi Scudetto lantaran di sisa-sisa laga terakhir mereka secara statistik di atas kertas, tinggal AS Roma tim tangguh yang menjadi batu sandungan mereka. Beda halnya dengan AC Milan, mereka masih dipertemukan dengan Lazio, Atalanta, dan Sassuolo. Sassuolo tidak bisa dianggap remeh dan kerap meraih kemenangan saat menghadapi tim-tim besar. Sementara Napoli juga masih harus menghadapi AS Roma dan Sassuolo. Kemudian Juventus yang juga masih berpeluang masih dipertemukan dengan 2 lawan yaitu tim Lazio dan Sassuolo. Striker Inter Lautaro Martinez dipastikan absen di laga Nerazzurri berikutnya melawan Hellas Verona dalam laga lanjutan Serie A pekan ke-32 pada Sabtu 9 April 2022 malam waktu Indonesia Barat, karena harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Striker asal Argentina itu mendapat kartu kuning dalam kemenangan 1-0 Inter atas Juventus pada akhir pekan lalu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh otoritas olahraga Italia via AFC Internews bahwa El Toro sebagai salah satu pemain di Serie A yang terkena skorsing pada lanjutan Serie A pekan ke-32. Posisinya di skuad asuhan Simone Inzaghi untuk laga nanti akan digantikan oleh Joaquin Correa. Ex penyerang Lazio itu kemungkinan besar bakal ditandemkan dengan Edin Dzeko di lini serang. Adapun pemain Inter lainnya yang beresiko terkena akumulasi kartu kuning adalah Ivan Perisic yang sejauh ini sudah mendapatkan 4 kartu kuning. Itu artinya dia akan diskorsing jika mendapat kartu kuning melawan Verona. CEO Inter BP Marotta dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan agen Paulo Dybala tentang kemungkinan perekrutan sang striker. Akan tetapi Inter tidak akan menjual Lautaro Martinez untuk memberi ruang pada Dybala. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Biasin di Tutto Mercato Web bahwa sang eksekutif Nerazzurri itu sedang mempertimbangkan berbagai cara untuk bisa merekrut Dybala tanpa harus mengorbankan Lautaro. Dybala dipastikan tersedia dengan status bebas transfer pada bursa transfer di musim panas 2022 ini. Akan tetapi, Inter membutuhkan dana yang signifikan agar dapat mengontraknya, mengingat begitu besarnya tuntutan gajinya. Salah satu strategi yang dilaporkan menjadi pertimbangan adalah dengan menguangkan Lautaro Martinez. Akan tetapi menurut Biasin, Marotta tidak setuju dengan gagasan tersebut. Banyak yang menyarankan Lautaro, tetapi Marotta tidak berpikiran seperti itu. Dan CEO Nerazzurri itu memiliki gagasan yang jelas tentang Dybala.
Perekrutan Dybala bisa dilakukan, tetapi pemilik klub tidak menginginkan pengorbanan Toro. Namun Dybala selalu menjalin kontak dengan Marotta, tulis Biasin. Kiper legendaris timnas Jerman Oliver Kahn menyebut calon kiper Inter Andre Onana merupakan kiper yang memiliki perpaduan kualitas antara Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona dan Alisson Liverpool. Onana sudah siap untuk bergabung dengan skuad Inter pada bursa transfer musim panas 2022 ini dengan status bebas transfer. Kiper asal Kamerun itu telah diidentifikasi oleh klub sebagai pewaris bagi kiper utama klub saat ini, yakni Samir Handanovic. Onana memang belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya setelah absen begitu lama dan telah mengalami beberapa kesalahan fatal dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun Oliver Kahn tetap yakin dan melontarkan pujian yang tinggi terhadap Onana yang dia prediksi bisa menjadi salah satu kiper top dunia. Andre Onana masuk dalam 5 besar kiper terbaik dunia, ujar Kahn kepada media Jerman Sport Bild. Onana gesit, cepat, kuat, karakternya mirip seperti perpaduan antara Alisson Becker dan Marc-Andre ter Stegen. Dia bisa menjadi yang terbaik jika terus bekerja keras. Ivan Perisic semakin dekat dengan penandatanganan kontrak baru dengan klub setelah rombongan agennya dan manajemen Inter akan segera melakukan pertemuan. Penyerang Kroasia berusia 33 tahun itu kembali menampilkan performa luar biasa di Allianz Stadium saat Nerazzurri meraih kemenangan 1-0 atas sang rivalnya Juventus. Dia memiliki hubungan yang baik dengan pelatih Simone Inzaghi yang telah berulang kali dan secara terbuka meminta perpanjangan kontraknya. Seperti dilansir Calciomercato.com, telah dijadwalkan pertemuan antara rombongan Perisic dan Inter untuk akhir bulan ini, di mana masa depannya akan dibahas. Sebelumnya pemain Kroasia itu tergoda dengan ide untuk kembali ke Bundesliga untuk mencoba dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh Nerazzurri. Tetapi sekarang segalanya telah berubah. Kesepakatan 2 tahun senilai 4 juta euro bersih per musim bisa menjadi kesepakatan yang dicapai karena itu akan sesuai dengan semua pihak dengan cukup baik. Perisic telah membuat 39 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini dengan total 3.027 menit. Dalam kurun waktu tersebut dia telah mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist. Sementara itu proses perpanjangan kontrak Kapten Samir Handanovic juga terus berlanjut. Seperti halnya dengan Perisic, Inter dan agennya akan segera bertemu dalam waktu dekat. Handanovic berharap bahwa gajinya akan berada di angka 4 juta euro bersih per musim dan menginginkan perpanjangan kontrak 2 tahun, meskipun niat klub hanya akan memperpanjang kontrak sang kiper untuk 1 musim lagi. Meski ada perbedaan kecil, namun Inter dipercaya akan mendapatkan tanda tangan pemain asal Slovenia itu. Inter harus menyelesaikan jendela transfer musim panas mendatang dengan laba bersih 50 juta euro antara pemain yang akan dijual dan pemain yang akan didatangkan. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri telah menetapkan 50 juta euro sebagai tujuan mereka di musim panas mendatang dengan tujuan keuangan yang harus dipenuhi. Inter menghasilkan laba bersih yang signifikan di bursa transfer musim panas lalu dengan menjual Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku dan kemudian mencari pengganti dengan biaya rendah. Klub menyelesaikan musim panas lalu dengan mencatatkan laba bersih lebih dari 100 juta euro. Dan sementara musim panas ini targetnya tidak terlalu tinggi, namun kebutuhan finansial untuk mendatangkan uang melalui penjualan pemain tetap ada. Masih harus dilihat apa strategi klub untuk memenuhi target 50 juta euro, tetapi penjualan pemain tidak dapat dihindari. Lautaro Martinez dan Stefan De Vrij dipandang sebagai bintang yang berpotensi hengkang dari Inter, karena kedua pemain memiliki peminat dari klub top Eropa dan diyakini memiliki harga yang cukup tinggi.